rekan-rekan sekalian, kita akan belajar menggunakan Disqus Network Visualizer, aplikasi berbasis web yang bisa diakses di description ya. Ini alamatnya. Dengan aplikasi ini kita bisa membuat Disqus Network atau jaringan wacana beserta aktornya tentunya yang bisa berasal dari transkrip wawancara, berita, ataupun artikel-artikel dari jurnal. Nah, untuk membuat jaringan wacana ini, aplikasi ini tidak digunakan sendirian, tetapi kita perlu juga memanfaatkan AI. Untuk membuat jaringan wacana ini, kita akan menggunakan bantuan Gemini Notebook ini. Jadi nanti untuk mengubah apakah dari berita atau dari artikel ataupun dari transkrip ke tabel yang kemudian diubah menjadi file CSV. Nah, caranya seperti ini. Kita klik Create New Notebook. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan, eh, di sini saya akan masukkan artikel-artikel yang akan saya buat jaringan wacananya. Nah, eh, untuk mengkonversi ini artikel-artikel ini menjadi file CSV yang nanti akan dibaca oleh Disqus Network Visualizer, kita perlu memasukkan prompt. Nah, prompt-nya itu ada di Disqus Network Visualizer ini. Jadi, kita perlu mengklik ini, prompt to use. Klik prompt to use. Nah, ini kita lihat, its source is either an article written by an author or news article. Dan seterusnya, kita copy di sini. Kemudian kita ke notebook lagi, kemudian ini kita copy. Nah, kita lihat sebelum kita klik enter, di sini tertulis, if it is an article, select the 10 most important statement. Jadi pilih 10 statement atau pernyataan yang paling penting. Jadi kalau ini adalah artikel. Dan kemudian dikategorikan. Angka 10 ini bisa diganti dengan angka berapa saja. Misalnya kalau kita ya, kumpulan arsip yang sangat banyak gitu ya, kita bisa aja ambil 30 atau 40 gitu ya. Bebas gitu ya. Bisa juga kita kasih tambahan select maksimum gitu ya. Dikasih kata maksimum 10 most important statement atau minimum bisa juga seperti itu. Nah, kemudian klik enter. Nah, ini akan makan waktu, jadi kita tunggu. Nah, kita lihat ini sudah memakan waktu beberapa menit ya, bisa bisa lama tergantung jumlah filenya. Jadi kita tunggu, kita lihat ini masih berjalan, tetapi file CSV-nya sudah ada di sebelah kanan ini. Mungkin notebook masih membuat ringkasan dari apa yang sudah dia buat. Nah, ini sudah jadi. Nah, jadi dijelaskan di sini, I have extracted 10 significant statements from each of the 9 academic sources in your notebook. Nah, kemudian ini dikategorikan ke dalam 4 robust thematic dimension. Legal and regulatory framework, minority right and discrimination, identity and agency of social cohesion and pluralism. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi dari setiap tulisan atau yang dibuat penulis, jadi ada nama penulis, statement yang diambil, dan kategorinya. Nah, selengkapnya ada di sini, tinggal kita unduh, kita klik titik 3 ini, kemudian kita download. Nah, ini statement analisis, nama filenya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kita klik choose file,
Nah, kemudian kita pilih statement analysis. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 tulisan. Jadi masing-masing masuk ke dalam 4 kategori ini. Jadi kelihatannya sedikit gitu. Padahal kita lihat, jadi misalnya dari Canward ini, kalau kita klik, ini ada 10 statement yang diambil. Nah, cuman ini masuk kategori mana? Ini bisa diklik di sini. Nah, ini jadi masuk di kategori ini, kategori di sini, Identity and Agency ini. Jadi dari Canward yang masuk Identity and Agency. Nah, ini kita juga bisa mengklik di sini kalau ingin tahu pernyataan Canward yang masuk Identity and Agency. Kita klik garis penghubungnya tuh atau edge ya. Nah, di sini. Jadi ada dua pernyataan. Suharto's attraction to Japanese religious belief became well known from his early years in power. Kemudian, his usually controlled behavior was certainly heavily influenced by Japanese precept of inner calm reflected in external impassiveness. Nah, kita juga bisa melihat pernyataan Canward yang masuk kategori legal and regulatory framework. Kita klik ini. Nah, jadi ada 6 di sini. Nah, kita juga bisa melihat bukan dari orangnya atau orang masuk kategori apa. Jadi kita misalnya ingin tahu yang masuk kategori minority right and discrimination itu apa saja. Ini kita klik. Nah, ini kita bisa lihat pernyataan-pernyataan yang masuk. Nah, selain itu, kita bisa juga memilih, eh, misalnya di sini, discrimination. Nah, di sini akan muncul semua eh, yang ada kata discrimination-nya. Eh, Nah, di sini, nah ini hasilnya juga bisa kita save di CSV ini ya. Nah, eh, kemudian selain dengan kata-kata yang lengkap ini, kita juga bisa misalnya gini, eh, Islam gini ya. Kita klik search, jadi Islam bintang. Nah, eh, jadi yang ditemukan bukan hanya Islam, tapi juga Islamic ya, jadi, atau Islamically, atau misalnya Islamofobik gitu ya, atau fobia terhadap Islam. Ini juga bisa ketangkap. Hasilnya bisa kita save ya. Save to CSV ini tinggal kita klik. Klik seperti ini. Nah, nanti muncul di sini. Nah, selain itu tentu kita bisa membuat grafik dan tentu juga bisa kita geser-geser sedikit. Jadi save graph. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti ini yang nanti bisa kita masukkan dalam artikel kita. Nah, jadi demikian. Silakan mencoba sendiri dengan berbagai artikelnya ataupun berita atau apapun lah. Yang penting dalam bentuk teks. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat mencoba.